agama yang memang telah diembankan kepada kita, yaitu pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh kalau kita melihat kembali apa yang sudah kita laksanakan beberapa saat yang lalu, dari mulai kita bangun di pagi hari, bahkan mungkin sebagian itu dilaksanakan sebelum adzan subuh, kemudian mengambil air wudhu, berwudhu dan menyempurnakan air wudhunya itu, lalu dia melangkahkan kakinya. Tujuannya tiada lain adalah masjid, rumah Allah. Tujuannya tiada lain ke masjid itu hanya untuk menunaikan salah satu kewajiban yang telah Allah embankan kepada dirinya. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh? Sabda Rasul SAW, siapapun orangnya yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudhunya. Arti menyempurnakan wudhu itu ditafsirkan oleh beberapa ulama dengan beragam tafsiran. Salah satunya adalah manakala kita telah melaksanakan wudhu itu, tatkala mencuci organ tubuh kita itu sebanyak 3 kali, maka itu sudah termasuk menyempurnakan wudhu, yang dalam bahasa agama disebut isbaghul wudhu. Tafsiran yang lain sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah menyempurnakan wudhu itu dengan cara memanjangkan atau melebihkan, mencuci organ tubuh kita itu. Semisal mencuci tangan, kewajiban kita sampai batas siku, tapi kemudian kita tambahkan. Kalau Abu Hurairah melaksanakannya sampai batas ketiak, itu termasuk menyempurnakan wudhu. Apa yang terjadi? Begitu seorang manusia muslim, muslimah, mukmin, mukminah, tatkala dia melihat air wudhu itu, kemudian dia berniat nawaitul wudhu'a lis-shalah. Begitu niat itu kita ucapkan, maka struktur air itu akan berubah. Bahkan molekul-molekul yang disebut dengan bion-bion di dalam air itu menjelma menjadi punya kekuatan. Begitu air kita siramkan ke muka kita, kita balurkan ke muka kita, maka sabda Rasul, air wudhu itu akan melarutkan dan merontokkan dosa-dosa yang menempel pada wajah kita sampai tetes terakhir dari air wudhu kita. Dan tatkala kemudian air wudhu itu kita guyurkan ke tangan kita, maka ia akan melarutkan serta merontokkan semua dosa-dosa yang menempel di tangan kita, hingga dia akan larut melalui jari-jari, bahkan di bawah kuku kita ini, sampai dosa yang terakhir itu, dari tetes yang terakhir dari air wudhu kita. Lalu setelah itu, jika kemudian pasca berwudhu kita berdoa, doanya nggak panjang-panjang, singkat saja. Apa doanya?
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja. Singkat bukan? Singkat, simple, sederhana. Namun apa reward yang akan kita peroleh? Apa balasan dari Allah yang akan kita peroleh manakala hal itu kita lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, ia dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Ia ingin masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, monggo silakan. Kalau orang lain, jika bukan pelaku puasa, orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, maka akan ditolak oleh malaikat untuk masuk surga melalui pintu Rayyan itu. Tapi umat ini terfasilitasi. Meskipun dia bukan tergolong orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, tapi jika dia melakukan wudhu tadi itu, ia akan dipersilahkan oleh malaikat, silakan monggo masuk ke dalam surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Jika dia ingin memasuki pintu As-Sadaqah, maka dia akan masuk dari pintu Sadaqah itu. Jika ia ingin masuk dari pintu Ad-Duha, karena salah satu dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu, salah satunya adalah bernama Ad-Duha. Maka dia akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Ad-Duha, walaupun ia hanya sesekali saja melaksanakan ibadat sholat duha di dunia ini. Hanya melalui ibadah sederhana berupa wudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka umat ini terfasilitasi untuk masuk surga Allah melalui pintu-pintu surga yang mana saja yang ia inginkan. Pada saat yang sama, umat lain tidak mendapatkan fasilitas dan keistimewaan itu. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ. Saat kita melangkahkan kaki kita, maka kaki yang pertama akan menghapuskan dosa. Kaki yang kedua akan mengangkat harkat dan derajat kita. Semakin jauh langkah kita itu, akan semakin banyak dosa yang akan dihapuskan, akan semakin tinggi pangkat serta harkat derajat yang Allah akan naikkan untuk diri kita. Oleh karena itu, tatkala seorang sahabat Rasulullah hendak pindah rumah jauh dari Madinah, hendak pindah rumah mendekatkan diri ke Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, pertahankan rumahmu di situ. Karena setiap langkah yang kau melangkahkan kakimu untuk menuju masjid, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani fulan, diyarakum tuktab atharukum." Wahai bani fulan, wahai kelompok masyarakat fulan, tetap pertahankan rumahmu di luar Madinah itu. Dan setiap langkah engkau melangkahkan kakimu menuju Masjid Nabawi itu akan ditulis sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian tatkala kita masuk ke dalam masjid, khusus untuk pelaksanaan sholat subuh, kita melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat fajar atau sholat qabliyatas subhi, sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat inti sholat subuh. Sholat sunnah itu, sunat fajar itu sunnahnya hanya 2 rakaat, jangan lebih, nanti overdosis ya, hanya 2 rakaat. Jadi format ibadah itu adalah sebaiknya mengacu kepada apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Jadi bukan sesuai dengan pikiran kita, kreasi kita, tidak ya. Kalau Anda bisa berkreasi dalam hal-hal kebaikan yang lain,
Tadi dalam hal ibadah nggak boleh kita berkreasi itu. Saya pengennya begini, pengennya begini. Kalau saya sholat pengennya baca ini dan baca itu tidak bisa dilakukan. Yang afdol adalah apa yang dilakukan oleh Rasul, itu yang kita contoh. Maka sunnahnya sholat sunat fajar itu singkat dan simpel saja. Ya. Rakaat yang pertama yang dipilih itu adalah surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jangan dulu berkreasi, saya pengennya sabbih isma rabbikal a'la. Ya boleh saja, tapi itu dalam kacamata syariat disebut khilafus sunnah, berselisih dengan nilai sunnah. Paham Bapak ya? Ibadah ini juga perlu kecerdasan. Ya, kecerdasan. Jadi bukan repot-repot begitu, jangan capek-capek, enggak. Sedikit ilmu akan memaksimalkan nilai ibadah kita. Dengan sedikit ilmu itu akan memaksimalkan nilai ibadah kita. Salat 2 rakaat. Simple saja, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Salam, duduk dan baca. Ini yang perlu ditekankan oleh jamaah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kenapa harus baca wirid yang satu ini? Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan fiksi, bukan versi sinetron, versinya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini dalam rangka mengedukasi umat, ya, supaya kita ini teredukasi, ya, ada informasi-informasi ilmu pengetahuan yang benar. Jadi kita format ibadah kita itu sesuai, seiring, sejalan, seia, sekata dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Supaya kelompok-kelompok kita ini tidak digolongkan orang yang ahli bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, maka kita format, ya, kita format ibadah kita ini dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, 15 abad yang silam ini insya Allah menjadi solusi untuk kita semua. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di majelisnya bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba saja ada seorang sahabat datang menyeruak barisan saf para sahabat itu. Sahabat itu tampak tergopoh-gopoh. Begitu sampai di depan Rasul, dia duduk bersimpuh dan masih dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berusaha untuk menenangkan orang itu. "Wahai sahabatku, tenangkan dulu dirimu, atur dulu nafasmu, baru ngomong. Sebab kalau ngomong dengan nafas tersengal-sengal, akhirnya ya ngomongnya nggak jelas, ya, dan juga nggak etis." Rasul mengajarkan hal itu. Atur dulu nafasmu, tenangkan dulu dirimu, baru ngomong. Merasa orang itu sudah bertindak salah, maka dia kemudian menenangkan dirinya, mengatur nafasnya. Setelah dia tenang, lalu dia berbicara, "Ya Rasulullah, inna dunya qad dhahabat anni wa tawallat." Wahai baginda Rasul, hari ini dunia itu telah meninggalkan diriku, berpaling dariku, emoh kepadaku. Artinya 15 abad yang silam ada seorang warga yang berkeluh kesah masalah perekonomian. Masih relevan nggak tuh orang yang berkeluh kesah tentang ekonomi? Atau semuanya masyarakat di sini makmur semua, konglomerat semua? Insya Allah konglomerat dunia akhirat. Ya. Berarti pelajaran kita ini masih relevan ya. Nah, ini pada 15 abad yang silam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang warga masyarakat berkeluh kesah tentang ekonominya, tentang perekonomiannya.
bahwa dia seorang pelaku bisnis yang sedang kolab dan dililit oleh hutang. Pelaku bisnis yang lagi kolab, lagi jatuh dan dililit oleh hutang. Masih ada nggak yang pedagang dililit oleh hutang? Banyak ya, banyak. Apa reaksi Rasul saat seorang warga umatnya, yaitu dari kalangan pelaku bisnis, yang mengeluhkan dirinya bahwa bisnisnya lagi ambruk dan dililit oleh hutang? Bahkan diuber-uber oleh debt collector. Ya. Nah, kata Rasul SAW, Islam punya cara tersendiri untuk mengatasi hal-hal seperti ini, untuk mengatasi problema kehidupan. Itu Islam punya cara sendiri. Bukan cara-cara yang konvensional. Rasul saat itu mengatakan, wahai para ahli ekonomku, datang kemari, tolong berikan kiat-kiat bisnis yang sehat. Enggak juga. Itu cara-cara yang konvensional. Wahai para konglomeratku, tolong berikan suntikan dana segar untuk kawan kalian yang satu ini yang sedang kolab. Juga nggak dilakukan oleh Rasul SAW. Kenapa? Karena Islam punya cara untuk mengatasi persoalan-persoalan ini yang jauh lebih sederhana, jauh lebih simpel. Paham Pak ya? Jadi kalau ada slogannya itu di Pegadaian, ya apa itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya. Kalau Pegadaian itu makin kita berurusan makin kita bermasalah, iya, akan memunculkan masalah-masalah baru, ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW, Nabi kita itu? Kata Rasul, tatkala seorang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dililit oleh hutang, Rasul SAW mengatakan kepada sahabat yang satu itu, apa kata Rasul? Aina anta min tasbihil malaikah wastighfaril khalaiq wa biha yurzaqun. Di mana Anda selama ini wahai sahabatku, dari istighfarnya para malaikat-malaikat Allah dan tasbihnya para makhluk sejagat raya, yang karena tasbih dan istighfar itulah mereka diberikan rezeki oleh Allah. Sekali lagi, karena tasbih dan istighfar mereka itu diberikan rezeki oleh Allah. Bukan karena Anda strata pendidikannya S berapa, enggak. Tapi karena tasbih dan istighfar. Bukan berarti Islam itu anti pendidikan, tidak juga. Tapi bukti di lapangan, ya, yang S1, S2, S3, ya, bahkan sampai S teler, ya, itu dari mulai ijazahnya tegak lurus, ya, sampai ijazahnya nggak berbentuk, cari kerjaan kesana kemari tetap ditolak. Jadi nggak menjamin. Ya, sarjana yang nganggur banyak. Itu tidak menjamin. Kalau pendidikan kita tinggi lalu terjamin kesejahteraan kita, sama sekali tidak. Tapi menurut Rasul SAW, manakala seorang itu bertasbih dan beristighfar, pasti akan terjamin kesejahteraan hidupnya. Maka kata Rasul SAW, kalau engkau bangun di pagi hari, sebelum engkau melaksanakan sholat subuh, hendaklah engkau sholat 2 rakaat sunat fajar. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Usai salam engkau duduk sejenak, baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Nggak banyak-banyak 100 kali. Kalau kita baca paling lama 1/4 jam.
Tapi apa yang akan terjadi dengan 1/4 jam itu manakala kita lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia akan datang kepadamu merengek-rengek untuk engkau terima. Jika hari ini dunia lari, niscaya dunia akan datang kepadamu untuk engkau terima. Bahkan dia merengek-rengek untuk engkau terima. Puas akan arahan Rasul, orang itu pun berlalu dari majelis Rasul. Dan diamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Diamalkan. Bukan didengarkan, mangut-mangut dan selesai, enggak. Tapi diamalkan. Diaplikasikan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Selang 3 hari kemudian, begitu tutur cerita Sayyidina Anas ibnu Malik, datang lagi ke majelis Rasul. Dalam satu riwayat, orang yang sama dengan tampilan yang sama pula, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sehingga sahabat yang lain tuh merasa jengkel. Kenapa orang ini terus yang datang kemari bikin rusak suasana saja? Masuk diterima oleh Rasul, dan ia ingin meyakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasul, aku yang datang 3 hari yang lalu. Kata Rasul, iya, kenapa? Aku yang berkeluh kesah kepadamu wahai Rasul. Iya, kenapa? Dan engkau berikan kepadaku untuk membaca ini. Iya, kenapa? Lalu kenapa? Kata dia, wahai baginda Rasul, kini dunia datang mengejar-ngejar diriku hingga aku kewalahan. Hanya 3 hari. Ya, dalam rumus perekonomian, ilmu ekonomi nggak ada itu. Tapi dalam rumus Allah, kun fayakun. Itu bedanya. Kalau rumus ekonomi yang konvensional nggak mungkin 3 hari, bukan sulapan. Orang ada jenjangnya. Tapi dalam rumus Allah yang ada hanyalah kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak akan mungkin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam 3 hari saja ada perubahan. Mungkin di antara kita, ya, yang teoritis itu dalam hal-hal ekonomi, mana mungkin, mana bisa. Saya merintis bisnis ini 40 tahun. Iya, Anda. Karena Anda tidak mengikuti jalur kun fayakun. Anda tidak mengikuti jalur tasbih dan istighfar. Kita katakan, memang tidak ada perubahan yang signifikan secara materi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi justru dari dalam diri orang itu, dari kejiwaan orang itu, dari cara pikir orang itu. 3 hari yang lalu manusia yang bersangkutan datang, dan sebagaimana umumnya manusia, umumnya kita manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talibud dunya kasyaribi ma'i bahrin. Penuntut dunia, pencari rupiah itu seperti orang minum air laut. Makin banyak kita minum air laut, apa yang terjadi? Makin haus. Makin banyak kadar garam yang terserap dalam tubuh, makin hauslah kita. Jadi makin kaya seseorang, bukan selesai, aku sudah selesai pensiun, enggak. Makin antusias dia untuk mengejar dunia. Buka cabang sana, buka cabang sini, kewalahan dia, tapi tetap buka cabang. Itu realitanya demikian. Bukan berarti Islam melarang itu, tidak. Tapi kalau orang yang seperti ini justru ditunggangi oleh dunia, dia tidak bisa menikmati materi dunia yang sudah diperoleh. Keasikannya justru dia mania kerja, budak uang. Itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Maka yang terjadi dengan tasbih dan istighfar tadi itu, tasbih itu mengamplas, merontokkan kerak-kerak dari hati dan jiwanya
hubbud dunia, cinta dunia, cinta materi duniawi yang berlebihan, itu yang diamplas seperti kerak-kerak yang menempel di besi, itu menempel di jiwa kita, itu diamplas oleh apa? Oleh tasbih dan istighfar. Setelah selesai, habis bersih, dan kita masih melaksanakannya, tasbih dan istighfar itu akan menanamkan pada jiwa kita yang sudah bersih itu apa? Al-qanaah, sifat puas diri akan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, puas diri dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tatkala datang tambahan rezeki Allah walaupun tidak signifikan, maka kita yang kini sudah berubah dari dalam itu, melihat ini sesuatu yang luar biasa, maka kita berucap alhamdulillah, mensyukuri akan karunia Allah tadi itu. Kini kita menjelma menjadi manusia dengan jiwa yang pandai mensyukuri rahmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Tatkala kita mengucapkan syukur alhamdulillah, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku pasti akan tambahkan kepadamu nikmatku itu. Maka karena dia bersyukur, ditambahi oleh Allah. Begitu ditambahi, kini jiwanya yang sudah penuh dengan qanaah tadi itu, mensyukuri lagi, alhamdulillah ya Rabbi. Maka Allah akan tambahkan lagi, dan makin bersyukur, ya Allah akan tambahkan terus itu. Maka ia akan menjelma menjadi manusia yang paling bahagia, karena sudah melebihi dari apa yang dia butuhkan. Maka dia kelebihannya itu akan dia infakkan dan sedekahkan untuk orang lain. Dia siap untuk menjadi pribadi yang pandai berbagi dengan orang lain. Tasbih dan istighfar itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, bukan nggak mungkin, dan tidak ada yang tidak mungkin manakala kita hubungkan kembali dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Jika Allah inginkan, maka dalam waktu yang singkat akan terjadi perubahan pada diri seorang hamba. Karena Allah telah berfirman, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu keluar dari rumah, berwudu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali saja, 1/4 jam. Ya, kita menuntut nggak banyak-banyak dari para jamaah, hanya 1/4 jam. Alokasikan untuk diri Anda waktu 1/4 jam. Ya, alokasikan waktu untuk bekerja dengan Allah 1/4 jam, lembur dengan Allah hanya 1/4 jam. Tapi apa yang akan terjadi, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada kehidupan kita, itu dapat kita saksikan secara kasat mata. Ya, kita tidak akan tahu kalau tidak akan pernah mencobanya. Maka silakan bapak-bapak, ibu-ibu mencobanya. Paling tidak kita akan dikayakan hati dan jiwa kita. Tasbih akan mengkikis habis hal-hal yang tidak sepatutnya ada dalam jiwa kita. Istighfar akan memperkaya hati dan jiwa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya yang banyak beristighfar kepada Allah, di pagi hari dia beristighfar, mengawali aktivitas kehidupannya dengan istighfar, di siang hari dia beristighfar, di petang hari dia beristighfar, utamanya waktu sahar dia beristighfar. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala dalam kehidupan ini kita banyak beristighfar kepada Allah? Sabda Rasul, ja'alallahu lahu, Allah
pasti akan jadikan untuknya min kulli hammin faraja. Setiap kali dia diterpa oleh kesumpekan, oleh kegalauan, oleh kegelisahan, gelisah, resah, galau karena berbagai macam problema kehidupan. Nah, acap kali dia diterpa oleh kegalauan, kesumpekan tadi itu, Allah akan segera halau kesumpekan itu dan Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Setiap kali dia mengalami kesedihan, Allah akan usir jauh-jauh dari kehidupannya kesedihan itu. Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Maka dia akan menjelma menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Bahagia bukan karena berlimang atau bergelimang materi. Bahagia bukan karena dia berkecukupan secara materi. Bahagia bukan karena menghuni rumah yang mewah. Bahagia bukan karena bergelimang harta, tapi bahagia karena jiwanya dibahagiakan oleh Allah. Ini yang pertama. Manfaat yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kali dia menghadapi kesulitan dan kesempitan dalam hidup ini, kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan keluarga, banyak persoalan yang pelik-pelik yang dia hadapi, maka Allah selalu berikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya bagi seorang yang banyak beristighfar kepada Allah. Bukan karena dia pandai, bukan karena dia pandai mencari solusi, bukan, karena Allah memang selalu hadirkan solusi itu, jalan keluar itu, agar dia dapat mengatasi kesulitannya. Itu faedah kedua dari istighfar. Jadi orang lain mungkin akan terpuruk, orang lain mungkin banyaklah ya stres dan seterusnya. Ya, banyak orang stres karena persoalan hidup. Ya, banyak orang stres karena pandemi, betul? Iya, karena kehilangan pekerjaan, karena macam-macam perubahan yang drastis di dunia ini karena musibah pandemi, betul? Itu tidak akan dialami oleh orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah akan berikan solusi yang terbaik untuknya. Semisal dia di PHK, malah di PHK menjadi berkah untuknya. Karena kemudian Allah bukakan peluang-peluang bisnis baru untuknya. Bahkan nggak perlu keluar rumah, hanya melalui chatting dan seterusnya, ya duit mengalir, ya, ke akun banknya. Karena apa? Karena Allah berikan solusi kepadanya. Dan itu semua terjadi karena kepandainya? Enggak, sama sekali tidak. Karena istighfar yang ia baca. Maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan istighfar. Jika kita membiasakan diri kita dengan beristighfar kepada Allah, niscaya kita akan menjelma menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Itu manfaat kedua yang akan kita peroleh. Wa min kulli dhiqin makhraja. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak pernah dia perhitungkan sebelumnya, di luar perhitungannya, di luar, bahkan di luar nalarnya. Kok bisa? Karena Allah bisakan. Kok mungkin? Karena Allah yang memungkinkan. Itu janji Allah melalui Rasulnya Muhammad di balik istighfar seseorang yang ia baca. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah adalah sebuah resep yang diresepkan dan diwariskan oleh Rasul untuk umat, agar umat Muhammad dapat menundukkan dunia ini. Ya, orang lain menundukkan dunia dengan macam-macam yang repot-repot. Kita umat Islam berusaha, berupaya
akhdul asbab itu memang diwajibkan, tapi lebih daripada itu, lalu kita jangan jumawah dengan usaha kita, jumawah dengan upaya kita, jumawah dengan ilmu kita, jumawah dengan pengalaman kita. Tapi sebagai hamba, hendaknya kita juga bergantung kepada Allah. Salah satu hubungan yang menghubungkan kita dengan Allah adalah tasbih dan istighfar. Dengan tasbih dan istighfar, kata Rasul, dunia akan datang merengek-rengek untuk engkau terima. Maka subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah, hendaknya kita amalkan bersama agar kita menjadi manusia-manusia yang tidak terlalu terbebani dengan beban kehidupan ini, yang katanya, kata kebanyakan orang, makin hari kehidupan ini bebannya makin berat. Ya. Harga-harga melambung tinggi naik, sementara pendapatan makin menyusut. Betul? Betul? Nah, itu yang dialami oleh kebanyakan kita hari ini. Nah, kita ingin menyelesaikan itu agar beban kehidupan ini tidak terasa berat, agar kita lebih fokus beribadah kepada Allah, agar isi otak kita itu bukan dunia, dunia dan dunia, duit, duit dan duit. Ya, ada porsi untuk Allah, ada porsi untuk baginda Rasulullah. Artinya ada waktu untuk kita beristighfar kepada Allah, ada waktu untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah, insyaallah kita akan dapat menundukkan dunia. Amin Allahumma amin. Kemudian kalau kita bertahan di tempat kita ini seperti pada pagi hari ini hingga terbitnya sang mentari, ya, sampai waktu isyraq. Dalam satu riwayat sampai waktu duha. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh? Maka pahala yang akan kita peroleh adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Begitu sabda Rasul dalam 4 buah hadis yang sahih. Siapa orangnya yang sholat subuh berjamaah lalu mempertahankan diri duduk di tempat dia sholat sampai terbitnya sang fajar, sampai terbitnya sang mentari. Itu terbit itu diterjemahkan yang pertama dengan isyraq, yang terjemahan yang kedua dengan tulu'. Kalau isyraq berarti sampai waktu isyraq, waktu pelaksanaan sholat isyraq. Kalau diterjemahkan dengan tulu', ada perbedaan antara isyraq dan tulu'. Maka maksudnya adalah sampai waktu duha. Maka pahala yang kita peroleh adalah seperti orang yang ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi bahkan mengulanginya hingga 3 kali untuk meyakinkan diri kita. Jadi nanti setelah kita selesai keluar dari masjid ini, ditanya, ada yang tanya dari mana? Katakan dari haji dan umroh. Ya. Dan yang sempurna, sempurna serta sempurna. Luar biasa. Jadi nilai ibadah kita hari ini, dan insya Allah yang setiap harinya kita laksanakan itu, sebuah nilai ibadah yang luar biasa nilainya. Kalau kita hari ini ingin melaksanakan ibadah haji, maka jangan 45 tahun. Karena peraturannya itu tidak memungkinkan. Iya. Kalau mau umroh, ya siap-siap merogoh kantong dalam-dalam. Iya. Karena makin hari makin mahal biaya umroh. Iya. Tapi ini masjid apa tadi namanya? Assalam mengadakan haji umroh gratis. Ya, haji umroh gratis. Ya. Yang kalau biaya resmiah tahun ini 110 juta itu. Berarti ibu sudah membawa apa itu hadiah nominalnya 110 juta rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dijadikan oleh Allah secuil ilmu yang barakah,
dan bermanfaat bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula insyaallah nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum meninggalkan masjid, jangan lupa sholat dulu sunnatul isyraq 2 rakaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.